Kita tidak diciptakan untuk diam di tempat. Manusia dirancang untuk terus bergerak. Meskipun halangan dan rintangan menghadang, kita selalu dapat bertahan dan menemukan jalan untuk terus melangkah ke depan, untuk menerjang ketidakpastian, untuk terus tumbuh melampaui batasan. Bersama, kita memilih jalan yang lebih baik, jalan yang akan membimbing setiap dari kita untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.
mencapai mimpinya. Inilah kampus Universitas Pamulang yang kita rintis sejak 13 tahun yang lalu, tepatnya mulai tahun 2004, yang saat itu kondisinya tidak seperti ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kita tidak mempunyai kampus, tidak mempunyai lahan tanah untuk dibangun. Tapi alhamdulillah, seiring dengan perjalanan waktu, kita mampu membangun kampus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Euclides. Jadi untuk video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi integral parsial tak tentu dan tentu. Nah, sebelum kita mempelajari integral parsial tak tentu dan tentu, kita harus mempelajari integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse, kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berikut contoh-contoh soal rumus jawaban dan pengertian dari materi integral parsial tak tentu dan tentu. Oke, sebelum masuk ke contoh soal integral parsial, kita harus ketahui dulu integral parsial itu apa sih. Jadi integral parsial itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral dari perkalian dua dimensi. Biasanya sih rumus integral parsial itu digunakan jika rumus integral dasar tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan integral. Untuk contoh soal pertama itu tentukan hasil dari integral dalam kurung 2x plus 1 cos dalam kurung x plus v dx. Jadi jawabannya misal U sama dengan 2x plus 1 dv sama dengan cos dalam kurung x plus v dx. Maka du itu sama dengan 2 dx, v nya sama dengan integral cos dalam kurung x plus v dx sama dengan sin x plus v. Integral u dv sama dengan dalam kurung 2x plus 1 dikali sin dalam kurung x plus v ditambah 2 cos dalam kurung x plus v tambah c. Jadi hasil dari integral dalam kurung 2x plus 1 cos dalam kurung x plus v dx adalah dalam kurung 2x plus 1 dikali sin dalam kurung x plus v ditambah 2 cos dalam kurung x plus v plus c. Untuk soal kedua, berapakah hasil dari integral dalam kurung 3x plus sin dalam kurung 3x plus 2 dx? Dan jawabannya misal U itu 3x plus 2 dan dv nya sin dalam kurung 3x plus 2 dx. Maka du tersebut 3 dx dan v integral sin dalam kurung 3x plus 2 dx sama dengan min 1/3 cos dalam kurung 3x plus 2. Sehingga integral u dv itu uv dikurang integral v du. Integral u dv sama dengan dalam kurung 3x plus 2 dikali dalam kurung min 1/3 cos dalam kurung 3x plus 2 dikurang integral dalam kurung min 1/3 cos dalam kurung 3x plus 2 dikali 3 dx. Integral u dv sama dengan min dalam kurung x plus 2/3 dikali cos dalam kurung 3x per 2 ditambah 1/3 dikali 1/3 sin dalam kurung 3x plus 2 plus c. Integral u dv nya sama dengan min dalam kurung x plus 2/3 dikali cos dalam kurung 3x plus 2
ditambah 1/9 sin dalam kurung 3x plus 2 plus c. Jadi hasil tersebut ialah integral dalam kurung 3x plus 2 sin dalam kurung 3x plus 2 dx adalah min dalam kurung x plus 2/3 min dikali cos 3x plus 2 ditambah 1/9 sin dalam kurung 3x plus 2 plus c. Oke, jadi selanjutnya kita ke contoh soal ketiga parsial. Hitunglah hasil dari integral x sin x dx sama dengan. Oke, jadi di sini kita jawab ya. Misal u sama dengan x, dv-nya sin x dx, maka du sama dengan 1 dx, v-nya integral sin x dx sama dengan min cos x, sehingga integral u dv tersebut uv dikurang integral v du, dan integral u dv sama dengan x dikali dalam kurung min cos x dan dikurang integral dalam kurung min cos x dx, dan integral u dv nya min x cos x ditambah sin x plus c. Jadi di sini hasil dari integral x sin x dx adalah min x cos x plus sin x plus c. Oke, jadi kita akan menjawab soal berikutnya, yaitu carilah hasil dari integral x dalam kurung x plus 54 kuadrat dx. Jadi misal u itu x dan dv-nya itu dalam kurung x plus 54 kuadrat dx, maka du-nya itu 1 dx, dan v itu integral dalam kurung x plus 54 kuadrat dx. Jadi 145 dalam kurung x plus 5 kuadrat dx, sehingga integral u dv itu uv dikurang integral v du. Integral u dv sama dengan x dikali dalam kurung 1/5 dalam kurung x plus 5 kuadrat dikurang 1/5 dalam kurung x plus 5 kuadrat dx. Integral u dv sama dengan x per 5 dalam kurung x plus 5 kuadrat 5 dikurang 1/30 dalam kurung x plus 5 6 kuadrat ditambah c. Dalam kurung sampai sini sudah selesai, namun masih bisa disederhanakan. Jadi penyederhanaannya itu integral u dv sama dengan x per 5 dalam kurung x plus 5 kuadrat dikurang 1/30 dalam kurung x plus 5 6 kuadrat plus c. U dv integral u dv sama dengan x per 5 dalam kurung x plus 5 kuadrat sama dengan 1/30 dalam kurung x plus 5 plus dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c. Integral u dv sama dengan dalam kurung x per 5 dikurang 1/30 dalam kurung x plus 5 dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c. Integral u dv sama dengan 6x per 30 dikurang x per 30 ditambah 5/30 dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c. Dan integral u dv sama dengan 5x per 30 ditambah 5/30 dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c. Integral u dv nya 5/30 dalam kurung x plus 1 dalam kurung x plus 5 per kuadrat 5 plus c. Integral u dv sama dengan 1/5 dalam kurung x plus 1 dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c.
Jadi hasil dari penyederhanaan ini yaitu integral x dalam kurung x plus 5 4 kuadrat dx adalah 1/6 dalam kurung x plus 1 dalam kurung x plus 5 kuadrat plus c. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Tentukan hasil dari integral dalam kurung x kuadrat 2 plus 1 sin x dx. Jadi di sini kita misal u sama dengan x2 kuadrat plus 1 dan dv-nya sama dengan sin x dx. Maka du itu 2x dx dan v-nya sama dengan integral sin x dx sama dengan min cos x. Diperoleh integral u dv nya sama dengan uv min integral v du. Integral u dv sama dengan dalam kurung x kuadrat 2 1 plus 1 dalam kurung min cos x dikurang integral min cos x 2x dx. Integral u dv sama dengan min dalam kurung x kuadrat plus 1 cos x plus integral 2x cos x dx. Karena integral 2x cos x dx tidak bisa langsung diintegralkan, maka kita harus mengulangi proses integral parsial untuk menemukan hasil integral 2x cos x dx terlebih dahulu agar tidak sama dengan pemisahan sebelumnya. Kita gunakan variabel lain, misal a sama dengan 2x dan db nya cos x dx, maka dA sama dengan dx, b sama dengan integral cos x dx sama dengan sin x. Jadi diperolehlah integral a db sama dengan ab min integral b dA. Integral a db sama dengan 2x sin x min integral sin x dikali 2 dx. Integral a db sama dengan 2x sin x min 2 dalam kurung min cos x. Integral a db sama dengan 2x sin x plus 2 cos x plus c. Integral 2x cos x dx itu jadi 2x sin x plus 2 cos x. Jadi selanjutnya kita substitusikan hasil integral 2x cos x dx ke 1 sehingga diperolehlah integral u dv sama dengan min dalam kurung x kuadrat plus 1 cos x plus integral 2x cos x dx. Integral u dv sama dengan min dalam kurung x kuadrat 2 plus 1 cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Integral u dv sama dengan min x kuadrat cos x min cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Integralnya u dv min x kuadrat cos x plus cos x plus 2 sin x plus c. Integral u dv nya sama dengan dalam kurung 1 min cos x kuadrat cos x plus 2x sin x plus c. Dan jadi hasil dari integral dalam kurung x kuadrat plus x sin x dx adalah dalam kurung 1 min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus c. Oke, kita ke materi selanjutnya untuk contoh soal integral tak tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan, atau bisa dibilang sering dikenal dengan sebutan anti turunan atau anti derivatif. Hasil dari integral tak tentu suatu fungsi merupakan suatu fungsi baru yang belum kita miliki nilai yang tentu atau pasti karena masih ada variabel dalam fungsi baru tersebut. Berikut contoh soal dari integral tak tentu. Tentukan hasil dari integral 3x kuadrat dx. Jawabannya integral 3x kuadrat dx sama dengan 3/2 plus 1x
kuadrat 2 plus 1 plus C sama dengan 3/3 X kuadrat 3 plus C. Integral 3X kuadrat dx plus X 3 kuadrat plus C. Jadi hasil dari integral 3X kuadrat dx adalah X kuadrat 3 plus C. Oke, untuk soal selanjutnya carilah hasil integral tak tentu dari integral 8x kuadrat 3 min 6x kuadrat 2 plus 4x min 2 dx. Untuk jawabannya sendiri itu adalah integral 8x kuadrat 3 min 6x kuadrat 2 plus 4x min 2 dx sama dengan 8/3 plus 1x kuadrat 3 plus 1 dikurang 6/2 plus 1x kuadrat 2 plus 1 ditambah 4/1 tambah 1 x kuadrat 1 tambah 1 dikurang 2/0 tambah 1 x kuadrat 0 tambah 1 plus c sama dengan 8/4 x kuadrat 4 dikurang 6/3 x kuadrat 3 dan plus ditambah 4/2 x kuadrat 2 dikurang 2/1 x per kuadrat 1 plus c. Untuk integral 8x kuadrat 3 dikurang 6x kuadrat 2 plus 4x dikurang 2 dx sama dengan 2x kuadrat 4 dikurang 2x kuadrat 3 plus 2x kuadrat 2 dikurang 2x plus 3 plus c. Jadi untuk hasil dari soal ini integral 8x kuadrat 3 dikurang 6x kuadrat 2 ditambah 4x dikurang 2 dx adalah 2x kuadrat 4 dikurang 2x kuadrat 3 ditambah 2x kuadrat 2 dikurang 2x kuadrat 2x ditambah c. Oke, untuk selanjutnya kita ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx. Untuk jawabannya sendiri itu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx plus sin x plus c. Maka dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx sama dengan min 4 cos x plus 7 sin x plus c. Jadi nilai dari integral 4 sin x plus 7 cos x dx adalah min 4 cos x plus 7 sin x plus c. Oke, untuk pertanyaan ataupun soal yang keempat, carilah nilai dari integral dalam kurung 3x min 2 dalam kurung x plus 6 dx. Untuk jawabannya sendiri ialah dalam kurung 3x min 2 dalam kurung x plus 6 sama dengan 3x kuadrat 2 sama dengan 18x dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 3x kuadrat plus 16 dikurang 12. Integral 3x kuadrat 2 sama dengan 16x min 12 dx sama dengan 3/2 tambah 1 x kuadrat 2 plus 1 ditambah 16/1 ditambah 1 x kuadrat 1 tambah 1 dikurang 12/0 tambah 1 x kuadrat 0 tambah 1 plus c sama dengan 3/3 x kuadrat 3 ditambah 16/12 x kuadrat 2 dikurang 12/1 x kuadrat 1 plus c. Dan integral 3x kuadrat ditambah 16 x dikurang 12 dx sama dengan x kuadrat 3 plus 8x kuadrat 2 dikurang 12x plus c. Untuk hasil dari integral 3x dalam kurung 3x min 2 dalam kurung x plus 6 dx adalah x kuadrat 3 plus 8x kuadrat 2 min 12x plus c. Oke guys, akhir untuk
materi integral tertentu. Hitunglah nilai dari integral dx atau dalam kurung 3x kuadrat 2. Jawabannya integral dx garis miring dalam kurung 3x kuadrat 2 sama dengan integral 1/3 x kuadrat min 2 dx. Integral 1/3 x kuadrat min 2 dx sama dengan 1/3 integral x min 2 kuadrat min 2 dx sama dengan 1/3 dikali 1 per min 2 plus 1 x kuadrat min 2 tambah 1 plus c sama dengan 1/3 dikali 1/1 min 1 x kuadrat min 1 plus c. Integral 1/3 x kuadrat min 2 dx sama dengan min 1/3 dx plus c. Jadi nilai dari integral dx garis miring dalam kurung 3 x kuadrat 2 adalah min 1/3 dalam kurung 3x plus c. Oke semuanya, untuk contoh soal materi terakhir untuk integral tentu. Apa sih itu integral tentu? Merupakan hasil jumlahan suatu daerah yang dibatasi oleh kupra atau suatu persamaan tertentu. Cuman bedanya dengan integral tak tentu, integral tentu ini mempunyai nilai pasti karena batas yang ditentukan sudah jelas. Dan untuk contoh soal yang pertama itu ialah carilah hasil dari integral dan batasan atasnya itu 2, batasan bawahnya 1, 6x kuadrat 2 dx. Jawabannya integral batasan atas 2 dan batasan 1 bawah 6x kuadrat 2 dx min dx sama dengan dalam kurung 2x kuadrat 3 batasan atas 2 batasan bawah 1 sama dengan 2 dalam kurung 2 kuadrat 3 min 2 dalam kurung 1 3 kuadrat sama dengan 16 dikurang 2. Jadi hasil dari kuadrat 2 integral batasan atas 2 batasan bawah 1 6x kuadrat 2 dx adalah 14. Oke, untuk soal yang kedua, tentukan hasil integral dari integral batasan atas min 1 dan untuk batasan bawahnya itu min 4 7 dx. Jadi jawabannya adalah untuk integral batasan atasnya min 1 dan bawahnya min 4 7 dx sama dengan dalam kurung 7x batasan atas 1 min 1 dan bawahnya min 4 sama dengan 7 dalam kurung min 1 dikurang 7 di dalam kurung min 4 sama dengan min 7 ditambah 8. Dan untuk hasilnya, jadi hasil dari integral di batasan atas min 1 bawahnya min 4 7 dx adalah 21. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga ya guys ya. Berapakah nilai integral tentu dari integral batasan atas 2 dan bawahnya min 2 3x kuadrat 2 min 2x plus 1 dx. Jadi jawabannya seperti ini guys. Integral dengan batasan min 2 di atas dan bawahnya min 2 3x kuadrat 2 dikurang 2x plus 1 dx sama dengan dalam kurung x kuadrat 3 min x kuadrat 2 plus x batasannya atas min 2 dan bawahnya min 2 sama dengan dalam kurung 2 akar kuadrat 3 min 2 akar kuadrat 2 plus 2 dikurang dalam kurung min 2 akar kuadrat 3 min dikurang min 2 akar kuadrat 2 plus min 2 sama dengan 6 dikurang dalam kurung min 14. Dan untuk hasil dari integral tentu ini integral batasan min 2 di bawahnya 2 min 2 3x kuadrat 2 dikurang 2x plus 1 dx adalah 20. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hitunglah nilai integral tentu dari integral batasan atas 9 dan bawah 4
garis miring akar X dx. Untuk jawabannya integral batasan 9 bawahnya 4 1 per akar X dx sama dengan integral 9 bawah 4 X kuadrat min 1/3 dx sama dengan 2x kuadrat 1/3 batasan atas 9 bawah 4 sama dengan dalam kurung 2 akar X batasan atas 9 bawah 4 sama dengan dalam kurung 2 akar 9 kurang dalam kurung 2 akar 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 min dalam kurung 2 dikali 2 sama dengan 6 dikurang 4. Jadi hasil integral tentu ini dari integral batasan atas 9 bawah 4 1 garis miring akar X dx adalah 2. Oke, untuk soal terakhir dari materi integral tentu, carilah hasil integral tentu dari integral batasan atas V/3 dan bawahnya V/6 cos X dx. Untuk jawabannya tersebut integral V batasan atasnya V/3 dan bawahnya V/6 cos X dx sama dengan dalam kurung sin X dan batasan atasnya V/3 dan bawahnya V/6 sama dengan dalam kurung sin V/3 dikurang dalam kurung sin V/6. Dan hasil dari integral tentu dari V batasan atas V/3 dan V/6 cos X dx adalah 1/2 akar 3 dikurang 1/2. Oke, untuk tambahan sedikit untuk rumus integral parsial tak tentu dan tentu. Untuk rumus integral sendiri itu integral kx kuadrat n dx sama dengan k per n plus 1 x kuadrat n plus 1 plus c. Jadi keterangannya k itu untuk koefisien dan x itu variabel, n pangkat ataupun derajat dari variabel, dan c nya untuk konstanta. Oke, lanjut untuk rumus integral tak tentu. Integral v dalam kurung x dx sama dengan v dalam kurung x plus c, dan keterangannya v dalam kurung x itu untuk persamaan kurva ya guys ya, dan f besar dalam kurung x itu untuk luasan di bawah kurva v dalam kurung x, dan untuk c nya sama untuk konstanta. Oke, untuk rumus integral tentu itu integral batasan atasnya itu b dan batasan bawahnya itu a. F dalam kurung x dx sama dengan f besar dalam kurung b kurang f besar dalam kurung a. Untuk keterangan tersebut jadi f dalam kurung x itu tetap untuk persamaan kurva, dan a b untuk batas bawah dan batas atas integral, f besar b dan f besar dalam kurung a itu untuk nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Oke, jadi kesimpulannya untuk video kali ini adalah integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse, kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Beberapa bentuk dan penyelesaiannya integral yaitu integral pecahan, eksponensial, substitusi, dan parsial. Dengan menerapkan sifat-sifat integral akan lebih mudah dalam menyelesaikan integralnya. Oke, gitu saja ya guys ya video yang kami berikan. Semoga bermanfaat untuk yang telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa membantu channel kami. Thank you for watching. I'll see you next day.